Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sore itu, langit terlihat cerah, meskipun udara sedikit terasa dingin. Andi duduk di meja kerjanya, terbenam dalam tumpukan dokumen yang tak kunjung habis. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari ibu tercinta. Tersenyum, Andi membuka pesan itu dengan malas. Tahu bahwa ibunya selalu mengirimkan kata-kata yang penuh cinta. Namun, kali ini berbeda. Pesan itu singkat dan sedikit berbeda dari biasanya. Anakku, ibu merasa tidak enak badan hari ini. Mungkin hanya flu biasa. Tapi ibu ingin kamu tahu kalau ibu mencintaimu. Jangan khawatir, ibu akan baik-baik saja. Andi merasa ada yang aneh. Tetapi ia hanya membalas dengan pesan singkat. Jaga diri, Bu. Istirahat yang cukup. Ia kemudian kembali bekerja. Namun perasaan tidak nyaman terus mengganggunya. Terlalu sering ia menunda waktu untuk pergi mengunjungi ibu. Selalu ada alasan. Kesibukannya, tugas yang belum selesai, atau bahkan rencana yang sepertinya lebih penting daripada sekadar berkunjung ke rumah ibu. Andi berpikir bahwa ibunya selalu ada di sana. Dan waktu bersama mereka bisa menunggu. Hari-hari berlalu tanpa Andi menyadari bahwa waktu bersama ibu semakin berkurang. Setiap kali ibu menelepon, ia hanya membalas dengan kalimat pendek dan alasan untuk tidak datang. Bekerja, ada rapat, terlalu lelah, dan berbagai alasan lain yang terucap dengan mudah. Ia merasa ibu akan selalu ada, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, ketika pesan-pesan singkat itu datang, hati Andi mulai resah. Terkadang, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin disampaikan ibunya, namun ia terus mengabaikannya. Seakan-akan, ada perasaan yang ingin ia elakkan, dan itu adalah kenyataan bahwa waktu yang ia miliki untuk ibu semakin terbatas. Andi tahu bahwa ibunya semakin tua, kulitnya semakin keriput, tubuhnya semakin lemah. Tetapi di balik semua itu, Andi merasa tak pernah cukup punya waktu untuk mendengarkan cerita-cerita lama yang selalu diceritakan oleh ibunya, atau sekadar duduk bersama sambil menikmati secangkir teh hangat di teras rumah. Namun, seperti biasa, Andi kembali larut dalam kesibukan dan menunda kebersamaan itu lagi. Ia tak tahu bahwa hari itu, hari yang penuh harapan untuk berkumpul bersama ibu, akan berubah menjadi sebuah kenyataan yang sangat berbeda. Pagi itu, Andi terbangun dengan rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Pesan dari ibu yang tadi malam ia balas tanpa perhatian kini terbayang jelas di pikirannya. Ada yang salah, namun ia tak bisa memahaminya. Ketika ia mengangkat telepon dan melihat deretan panggilan tak terjawab dari rumah ibu, hatinya mulai berdebar kencang. Rasa takut tiba-tiba datang begitu saja. Ia menekan tombol untuk menelepon ibu, namun tak ada jawaban. Kenapa ibu tak mengangkat telepon? Pikirnya cemas, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Andi segera menghubungi adiknya, Dini, yang tinggal tidak jauh dari rumah ibu mereka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Dini akhirnya mengangkat telepon. Dini, ibu di mana? Kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi? Suara Andi terdengar terburu-buru, penuh kecemasan. Dini terdengar bingung di ujung telepon. Aku belum sempat menghubungi ibu pagi ini. Aku akan segera ke rumah ibu sekarang. Andi, jangan khawatir. Namun, kekhawatiran Andi semakin besar. Rasa takut mulai menghimpit dada, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa berpikir panjang, Andi memutuskan untuk segera pergi ke rumah ibu, meskipun pagi itu jadwal kerjanya sangat padat. Di jalan, Andi terjebak dalam kemacetan yang seolah tak ada habisnya. Perasaan gelisahnya semakin menjadi. Ia memikirkan kembali semua saat-saat yang ia lewatkan bersama ibu, semua kesempatan yang ia tunda. Seharusnya tadi malam, seharusnya kemarin, atau bahkan minggu lalu, ia harus menyempatkan diri lebih banyak. Namun kenyataan itu datang begitu cepat dan memukulnya dengan keras. Waktu untuk ibu semakin berkurang. Sesampainya di rumah ibu, Andi melihat Dini sedang berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat. Andi, ibu.
Dini terdiam beberapa detik. Sulit untuk melanjutkan kata-katanya. Andi merasa dunia seolah terhenti sejenak. Kakinya terasa berat ketika ia melangkah masuk ke rumah ibu. Di sana, di ruang tamu, ia melihat sosok ibu yang terbaring lemah di atas tempat tidur, dengan wajah pucat dan tubuh yang tampak kaku. Andi mendekat, dan tak bisa menahan air matanya yang mulai jatuh. Ibu terlihat begitu rapuh, begitu berbeda dari sosok yang biasa ia lihat penuh semangat. "Ibu, ibu, maafkan Andi, Bu," kata Andi terseduh, merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Air matanya jatuh tak terbendung. Ia merasa seolah-olah semua waktu yang ia sia-siakan, semua waktu yang ia tunda, kini telah menjadi kenyataan yang tak bisa ia ubah. Dini mendekatkan wajahnya ke Andi. Pelan-pelan ia berkata, "Ibu terkena stroke, Andi. Dokter bilang, waktunya tidak banyak lagi." Waktu terasa seperti berhenti seketika. Semua suara di sekitar Andi mendadak menghilang. Hanya ada detak jantung yang terdengar keras di telinganya. Rasa sakit dan penyesalan yang tak terlukiskan memenuhi setiap sudut pikirannya. Andi berdiri diam di samping ibu yang terbaring tak berdaya, merasa seolah ia kehilangan arah. Selama ini, ia selalu menunda untuk mendekat, berpikir ada waktu lebih banyak untuk merencanakan kunjungan, lebih banyak waktu untuk memperbaiki segalanya. Tetapi kini, di hadapannya, ia melihat ibu yang sekarat, tak bisa lagi berbicara atau merespon. "Ibu, maafkan Andi," ucapnya lirih, suaranya serak. Ia memegang tangan ibu yang dingin, merasa seolah tidak mampu memberikan apapun yang bisa membuat ibu merasa lebih baik. Sungguh, ia tak tahu bagaimana menghadapinya. Begitu banyak yang ingin ia katakan, begitu banyak penyesalan yang tertahan, namun semuanya terasa sia-sia. Dini duduk di samping Andi, memeluknya dengan lembut. Mereka berdua menangis dalam diam, merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Tak lama setelah itu, dokter datang dan memberi penjelasan bahwa keadaan ibu semakin buruk. Mereka diberitahu bahwa ibu mungkin hanya memiliki beberapa hari atau bahkan jam yang tersisa untuk hidup. Andi merasa seakan-akan bumi berhenti berputar. Ia menatap ibu yang begitu lemah. Wajah ibu yang dulu penuh semangat kini terlihat begitu rapuh dan pucat. Dalam hatinya, Andi berteriak, mengutuk dirinya sendiri. Seharusnya ia datang lebih sering. Seharusnya ia tidak pernah menunda. Namun, kenyataan tak bisa diubah. Ia sudah terlalu lama menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan rasa sayangnya. Selama berhari-hari, Andi dan Dini merawat ibu mereka, membantu membersihkan tubuh ibu, memberi makan dengan hati-hati, dan berbicara padanya meskipun ibu tak bisa lagi berbicara. Namun, setiap kata yang keluar dari bibir Andi terasa seperti pisau yang menyayat hatinya. Setiap saat, ia ingin meminta maaf lebih banyak. Ingin memberitahu ibu betapa besar rasa cintanya, betapa ia sangat berharga bagi Andi. Tetapi waktu tidak memberi kesempatan untuknya. Malam itu, setelah beberapa hari penuh kesedihan dan kepasrahan, Andi duduk di samping tempat tidur ibu, menggenggam tangan ibu yang sudah mulai terasa sangat dingin. Air matanya mengalir tanpa henti, tetapi ia tahu bahwa ibu mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Ia merasakan betapa perasaannya yang tak terungkap selama ini begitu membebani dirinya. "Ibu, jika ibu bisa mendengar, Andi hanya ingin bilang terima kasih. Terima kasih untuk semua cinta yang ibu beri, untuk segala pengorbanan yang ibu lakukan, untuk setiap doa yang ibu panjatkan untukku. Ibu adalah segalanya bagi Andi. Maafkan Andi yang selalu menunda, yang selalu merasa punya waktu lebih. Jika ada yang bisa Andi perbaiki, Andi akan melakukannya. Tapi ibu tahu, Andi akan selalu mencintaimu, Bu." Tiba-tiba, ibu membuka mata sedikit, dan meskipun lemah, ada senyuman kecil yang muncul di wajah ibu. Sebuah senyuman yang penuh kedamaian, yang seolah memberitahu Andi bahwa ibu sudah siap. Andi merasakan betapa berat kehilangan itu, namun di saat yang sama, ia juga merasakan bahwa ibu sudah mencapai kedamaian. Ibu tidak lagi merasa sakit. Dan saat itulah, ibu menghembuskan napas terakhirnya. Seperti secercah cahaya yang menghilang, ibu meninggalkan dunia ini dengan senyuman yang tak terlupakan. Andi terisak, menggendong tubuh ibu dalam pelukannya.
merasa kehilangan yang sangat dalam. Namun, dalam kesedihannya, Andi juga belajar satu hal yang paling berharga, bahwa waktu yang ia punya bersama orang yang kita cintai tidak pernah bisa kembali. Hari itu, Andi merasakan dunia berubah menjadi gelap. Ibu telah pergi, meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan. Semua kenangan bersama ibu kini menjadi bayangan yang menghantui setiap langkahnya. Rumah yang dulu ramai dengan tawa ibu kini terasa sepi dan sunyi. Setiap sudut rumah, setiap benda yang ada, mengingatkan Andi pada kebersamaan yang ia tunda-tunda selama bertahun-tahun. Rasa penyesalan semakin dalam. Ia merasa seakan-akan waktu yang berlalu begitu sia-sia, dan kini, ia tak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Namun, di tengah kepedihan yang melanda, ada satu hal yang mulai Andi pahami. Waktu yang telah berlalu tak akan pernah bisa kembali, tetapi ia bisa belajar dari semua yang telah terjadi. Selama berhari-hari setelah ibu pergi, Andi menghabiskan banyak waktu untuk merenung, mengenang semua momen yang ia lewatkan, dan menyadari betapa berharganya setiap detik kebersamaan dengan orang yang kita cintai. Suatu sore, Andi duduk di bangku taman di depan rumah ibu, menatap langit yang perlahan berubah menjadi jingga. Ia mengingat kata-kata ibu yang selalu menyemangatinya. Waktu itu adalah hadiah, Andi. Jangan pernah menunda untuk mencintai dan menghargai orang-orang yang kita sayangi. Andi menutup matanya, berusaha mencerna setiap kata itu, dan akhirnya ia tersenyum, meski air mata masih mengalir. Sejak saat itu, Andi berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menunda-nunda waktu. Ia mulai mengubah cara hidupnya, mencoba untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama orang-orang yang ia cintai, menghargai mereka, dan tak lagi berpikir bahwa waktu akan selalu ada. Ia menyadari bahwa dalam hidup, seringkali kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang tampaknya penting, namun seringkali kita melupakan yang paling penting, kebersamaan dengan orang yang kita cintai. Andi mulai lebih sering mengunjungi keluarga, mendengarkan cerita-cerita lama dari ayah dan adiknya, dan memberikan waktu yang lebih banyak untuk teman-temannya. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia ingin menjadi seseorang yang lebih menghargai waktu dan tidak menunda-nunda kebersamaan. Ia tahu, meskipun ibu sudah tiada, cinta dan pesan ibu akan terus hidup dalam hatinya. Setiap kali ia merindukan ibu, Andi selalu mengingat senyum ibu yang penuh kedamaian. Ia tahu ibu pasti ingin ia bahagia, menjalani hidup dengan penuh makna, dan tak lagi menunda-nunda waktu yang berharga. Dalam hati, Andi berbisik, "Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk semuanya. Andi akan selalu mencintaimu." Meskipun ibu telah pergi, tetapi pesan hidupnya tetap hidup dalam setiap langkah Andi, mengingatkan dirinya untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Dan itulah yang Andi pelajari dengan cara yang paling sulit, bahwa waktu yang kita miliki sangat berharga, dan kebersamaan dengan orang yang kita cintai tak ternilai harganya.